Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kembali lagi bersama Pak Andre. Spesial video kali ini kita akan kembali membahas, ya, masuk ke materi berikutnya, yaitu berkenalan dengan anekdot. Apa itu? Sebelumnya silakan bisa dilihat sebuah gambar berikut. Woi, Itachi. Nah, ini ya. Ini mentang-mentang anime jadi ya. Oke, silakan bisa dibaca. Di mana kau sembunyikan mayat Clan Uchiha? Kemudian Itachi menjawab, di bawah batu nisan ini. Kau tersandarkan. Ya, jadi Charlie malah, waduh, ya kacau ini, kacau ya. Ada yang lucu? Ya bener ya, ternyata bukan Itachi tapi Charlie ya. Kalau udah paham mirip ya. Nah, sudah tahu nih gambarannya nih, berarti anekdot itu apa? Oke, yuk kita lanjutkan. Terhubung dulu pada KD apa ya. Di pengetahuan ada 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, siap-siap berarti nanti ada teks atau ada gambar. Kalian lihat nih, apa tadi kenapa bisa lucu? Nah, contohnya begitu ya. Kemudian nanti akan menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Nah, di KD ini ada KD yang memang biasa, ada KD spesial pandemi begitu. Nah, ini Pandai rangkum ya 3.5, 3.6 ini nanti khusus untuk yang spesial pandemi ini. Yang ada di rumah sana masih PJJ, sabar ya. Kita akan bertemu lagi kalau sudah waktunya gitu ya. Lanjut yuk, kita akan berkenalan nih ya. Ini lanjut saja nggak apa-apa ya. Keterampilan soalnya nanti lebih pada penugasan, kalian bisa juga lihat sebenarnya ada di mana. Download juga bisa begitu, ada di internet dan sebagainya. Nanti mengonstruksi makna tersirat tadi sudah hampir berhubungan dengan 3.5, menciptakan teks anekdot kembali. Nah, berhubungan dengan 3.6 tadi, dan siap-siap penugasannya nanti akan seru ya. Akan seru kenapa? Karena kalian akan menggabungkan unsur DDG, unsur mapel DDG, dasar desain grafis, seni budaya, seni rupa, siap-siap gitu ya. Yuk, kita akan langsung masuk kepada pengertian dari anekdot. Nah, silakan bisa dibaca. Kalau bicara anekdot, itu apa tadi yang tadi itu lucu? Oh, tidak. Ternyata pengertian anekdot adalah sesuatu nih, kejadian yang mengandung 3 unsur. Yang pertama, humor. Nah, lucu tadi, adanya kritik, kemudian di luar dugaan ya. Nah, ini di luar dugaan ya tadi tiba-tiba ternyata bukan Itachi tapi Charlie ya. Berupa cerita naratif, tapi hati-hati nanti bentuknya juga ada banyak variasi ya. Kalau kita bicara anekdot itu tidak hanya bicara cerpen ya, kalau misalnya bicara narasi ya, tapi nanti juga ada bentuk dialog sama seperti naskah drama. Nah, untuk contoh-contohnya harap bersabar, setelah ini Pandai akan tunjukkan. Dan terakhir, anekdot sering juga digunakan menghaluskan sindiran. Oh ya, jadi kalau kita ingin menyindir seseorang tapi kita tidak ingin merasa orang itu tersindir, rata-rata ada yang menggunakan anekdot. Nah, begitu ya. Semakin semangat nih harusnya nih. Kalau belajar anekdot itu sebenarnya harus belajar makna-makna tersirat. Nah, ini adalah contoh pengertian yang nanti akan masuk ke 3.5, 3.6 dan 4.5, 4.6. Memahami maksud dari anekdot yang akan kalian buat atau orang lain buat. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Bisa dilihat ini adalah contohnya tadi Pandai sudah bilang. Gabungan ya, ada narasinya di awal tuh. Seorang bupati memerintahkan satpam untuk mengukur tiang bendera. Kemudian ada dialog-dialognya. Bupati, satpam, coba ukur tiang bendera itu. Berapa meter tingginya? Satpam, siapa malah membawa tali manjat tiang bendera? Oke, sampai sini seharusnya kalian sudah curiga. Bagi orang yang berpikir bagaimana cara mengukur tiang bendera, maka ada 2 jenis sebenarnya pengukurannya. Pengukuran cara bodoh, pengukuran cara pintar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, silakan bisa dibaca ya. Nanti kalau kamu jatuh bagaimana? Kalau dirobohkan itu Pak bukan diukur tingginya Pak, tapi panjangnya. Bupatinya geleng-geleng. Ya, oke. Ini adalah contoh teks anekdot. Kita bahas kenapa bisa jadi anekdot dari 3 unsur tadi. Yuk, coba ya. Kita lihat apakah ada unsur humornya? Ya, humor tadi ya. Harapan dan kenyataannya, ini kita bicara itu ya. Adakah unsur yang mengkritik?
menggelitik, kan? Adakah unsur-unsur yang tadi di luar dugaan? Nah, ada ya. Coba seorang bupati ingin mengetahui tinggi tiang bendera, tapi kenyataannya di luar dugaan satpam malah manjat. Sebenarnya betul ya, tinggi itu atas ke bawah. Tapi ya, bupati itu kenapa jadi heran? Karena ada cara lebih efektif. Ngapain manjat? Tinggal diturunkan saja kemudian diukur. Tapi lebih di luar dugaan lagi ya, ini humornya juga, kritiknya, Pak, yang bener aja, Bapak kan bupati, kalau diturunin bukan tinggi Pak, tapi panjang. Siapa yang ngaco? Ya udah ya, itulah urusan nanti. Namanya juga teks anekdot ya. Maka yang menjadi menggelitik adalah yang menjadi anekdot nih. Di bawah silakan bisa dibaca, terjadi perbedaan persepsi antara bupati dengan tukang ukur atau satpam tadi yang ukur ya, bahwa tinggi itu adalah ukuran atas ke bawah, sedang panjang adalah ukuran kanan ke kiri. Nah, dengan perbedaan persepsi tersebut jadilah sebuah anekdot yang mungkin ya itu biasa-biasa saja, tapi kalau di dunia nyata kesel juga kan. Gitu ya. Nah yuk, sekarang kita akan masuk apa, ke komik nih. Nah ya, pada bilang ya tadi ada jenis pada katakan prosa, kemudian ada jenis bentuknya drama. Nah ini sedikit ya spoiler ya, nanti ada hubungan dengan ini penugasannya, tapi nanti dulu sabar dulu. Nah silakan bisa dibaca, terlihat jelas enggak layarnya di ini. Ya kalian kan punya HP, pas lihat layarnya dideketin lagi. Kalau tidak saya baca nih ya, ada kucing putih ya, itu kucing putih ya, walaupun agak-agak coklat dikit, dan kucing coklat ya. Pertama ya, panel pertama yang di sini nih ya, kita udah lama 5 tahun pacaran, kayaknya kita harus melangkah ke jenjang yang lebih serius. Oh kucing bisa begitu ya. Kemudian dijawab nih ya, panel yang ada di sana, maaf saya tidak bisa. Dijawab lagi, loh kenapa? Kita sama-sama kucing kampung. Saya baca di internet, perkawinan sesama jenis berbahaya. Oke, ini adalah teks anekdot ya, contoh teks anekdot tapi bentuknya gambar. Oke, bisakah kalian ya menganalisis unsur anekdot yang ada pada gambar tersebut? Nah kalau bisa silakan buatkan harapan kenyataan seperti contoh sebelumnya di buku kalian. Nanti siap-siap ini bisa jadi tugas tambahan begitu ya. Ini belum menjadi tugas utama, tapi silakan nih, kalian sudah lihat video ini dicatat dulu, jangan diamati lagi. Silakan buat tadi harapan kenyataan, perbedaan persepsi apa yang membuat itu lucu, humor, mengkritik, mungkin menggelitik di luar dugaan. Nah begitu ya. Oke, silakan kalau sudah dicatat, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya berkaitan dengan strukturnya. Nah ini ya. Oke, kita bisa lihat berdasarkan buku mata pelajaran ya, ini berdasarkan buku mata pelajaran ya, bukan Pandre gitu ngarang, tidak ya, walaupun ada banyak versi, tapi dari buku mata pelajaran begitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, walaupun di buku mata pelajaran yang lain juga ada cuma 5. Kenapa? Karena judul tidak termasuk dalam struktur. Tapi bagi Pak Andre, teks anekdot judul menjadi apa tadi itu? Trigger apa? Pemantik. Judul itu kita kan tahu judulnya apa tadi. Kalau diingat-ingat kalian bisa ya balik nanti lihat video sebelum lihat menit-menit sebelumnya, judulnya tadi apa? Tiang bendera. Maka nanti akan berkisah tentang tiang bendera. Lucunya ada di situ. Nah, maka judul sebagai trigger. Kalau bicara tempat duduk misalnya gitu ya, berarti nanti akan ada lucunya, humornya, kritiknya mungkin dari tempat duduk tersebut misalnya. Nah, kira-kira begitu. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Nah, apakah itu yuk ya? Sama-sama kita bedah ya, coba kita lihat. Untuk abstraksi, judul dulu ya tadi ya. Judul, mohon maaf, judul adalah bagian sering dilupakan, tapi hal penting, mudah diidentifikasi karena paling atas ya. Kalau kalian bicara mana struktur judul, kelihatan banget ya, pasti ya, begitu ya. Lanjut, kita bicara yang kedua adalah abstraksi. Tadi apa? Pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum. Nah, kalau bicara gambaran umum berarti sebenarnya keseluruhan rangkuman cerita ada di situ. Biasanya nanti sama seperti orang sedang ingin menarasikan sesuatu, ada siapa dengan siapa lagi ngapain. Nah, kira-kira begitu untuk abstraksi. Biasanya non dialog ya, dan memang harusnya non dialog karena tidak bisa langsung dialog. Abstraksi itu pasti narasi ya. Saya katakan ya, kenapa? Karena memang itu pengantar. Ada dua tokoh dan sebenarnya tadi sudah sampaikan, dan nanti ngapain di situ yang nanti akan membicarakan sesuatu. Nah, langsung masuk ke orientasi setelah itu, setelah abstraksi.
apa saja di orientasi, ada apa di orientasi, dan apa sih orientasi itu? Nah, coba ya. Bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis. Jadi ini adalah awalan menuju krisis. Nah, hati-hati ya, krisis itu berarti konflik. Nah, bagian ini di orientasi itu ada penyebab krisis, ada penyebab konflik. Belum konflik ya, penyebabnya. Contoh, saya berkonflik dengan orang tersebut gara-gara minuman. Maka di orientasi bicara minumannya. Apa sih minuman yang akan menjadi penyebab konflik? Nah, kira-kira begitu ya contohnya ya. Jadi orientasi itu awal dari penyebab, bukan konfliknya dulu ya. Penyebab konfliknya dulu itu ada di orientasi. Nah, selanjutnya berarti setelah orientasi apa tadi? Yes, konflik ya, atau krisis ya. Konflik sama krisis sama, di beberapa buku saya tadi katakan ada sedikit perbedaan, tidak masalah. Nah, bagian intinya ada di sini yang akhirnya nanti jadi humornya, sekaligus di luar dugaan, sekaligus nanti mungkin ada kritik gitu ya. Walaupun setelah krisis nanti akan ada tanggapan dari krisis ya, itu juga termasuk bagian inti, tapi ini inti yang pertama ya. Di sini ada hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan. Begitu ya. Jadi siap-siap kalau kalian menemukan masalahnya di situ, yang humor, yang lucu, yang aneh, yang di luar dugaan, kemudian kritik-kritik terhadap sesuatu yang sedang dibicarakan tadi di orientasi dan abstraksi, maka itulah krisis. Begitu ya. Lanjut, setelah krisis ada tanggapan, jelas ya. Kita kan biasanya itu apa ya? Kok bisa begini? Nah, ya. Kenapa bisa begini? Kemudian ditanggapi begini-begini. Nah, itu namanya reaksi. Pasti dalam sebuah anekdot, karena minimal ada 2 tokoh, maka dia ada reaksi, ada aksi, begitu, ada krisis dan direaksikan. Tanggapan atau respon ya, berarti respon terhadap apa? Ya tadi, masalah yang tadi, atau humor yang menggelitik tadi, atau di luar dugaan tadi. Nah, bila telah menemukan krisis, reaksinya harusnya lebih mudah. Karena apa? Reaksi itu berarti bisa sikap atau tanggapan kita ya, misalnya, kok bisa begitu ya? Di sini saya katakan bisa mencela atau mentertawakan. Nah, begitu ya. Jadi kalau bisa bicara mentertawakan atau mencela berarti setuju dan tidak setuju. Nah, reaksi itu bicara setuju dan tidak setuju. Dan terakhir setelah ada reaksi ditutup dengan koda ya, atau penutup ya, atau simpulan. Ini bertanda berakhirnya cerita. Berarti bisa setuju, bisa tidak setuju. Tapi dalam anekdot biasanya setuju, walaupun setujunya dengan tanda tanya juga boleh gitu ya tadi ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di contoh teks anekdot yang tiang bendera tadi, bupati itu akhirnya juga setuju. Kenapa? Satpam bilang, Pak itu tinggi kalau atas ke bawah. Tapi Bapak bilang tadi diturunin, itu namanya panjang Pak. Salah gitu kan. Ya sudah, bupati geleng-geleng aja ya, setuju saja ya. Walaupun setujunya pun ya tadi ya sebenarnya tidak setuju. Nah, ada kata-kata kunci yang akhirnya menjadikan itu koda. Contoh, itulah, akhirnya, demikian, oleh karena itu dan sebagainya gitu ya. Jadi koda itu kan juga mudah diidentifikasi, sama seperti judul. Bersifat opsional artinya juga boleh ada, boleh tidak ya. Seringnya ada anekdot yang langsung ke respon atau reaksi selesai. Ada juga yang ditutup dengan koda. Nah, gitu ya. Jadi ini ya sudah pada jelaskan dari judul, kemudian ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan terakhir ditutup dengan koda. Itulah struktur dari teks anekdot. Nah, coba sekarang kita lihat. Ini adalah contoh teks anekdot. Ya, silakan bisa dibaca. Judulnya apa? Dosen yang juga menjadi pejabat. Gampang sekali karena ada di atas. Orientasinya mana? Abstraksinya mana? Sorry ya, abstraksinya dulu. Orientasinya mana? Krisisnya mana? Reaksinya mana? Kodanya mana? Nah, dan itu yang akan menjadi penugasan pertama oleh kalian. Nah, langsung udah males banget Pak. Tidak ya. Bismillah. Nah, Pak, saya tadi belum catat Pak. Terus bagaimana? Gampang. Tinggal nanti video yang kalian tonton ini di pause dulu, yang bagian tadi dicatat, dan kemudian nih dibuat seperti tabel berikut ya. Kalau kalian tidak punya Excel gitu, atau mungkin tidak bisa mengakses komputer dan sebagainya, tidak bisa pakai komputer, maka boleh pakai tulisan tangan. Dibuat seperti ini ya. Nah, silakan, ada struktur, ada judul, kemudian teksnya ya. Dosen pejabat ini berarti judul. Sudah saya kasih jawaban satu ini ya. Nah, silakan abstraksinya yang kira-kira mana, orientasinya mana, krisis mana, reaksi mana, koda mana. Silakan dianalisis berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Begitu ya. Nah,
Itu yang menjadi penugasan pertama dari materi teks anekdot. Nah, insya Allah di Adu Fikri sudah ada. Silahkan kalian nanti bisa langsung upload, kirim jawabannya, dan kalian tidak akan bisa mengirim jawaban penugasan ini kalau tidak nonton full. Nah, begitu, maka silakan woro-woro. Bagi teman-teman yang tidak menonton ini, silakan tonton dulu, nanti baru bisa mengerjakan penugasannya. Begitu? Ada pertanyaan silakan nanti bisa di Japri Pak Andre atau mungkin tanyakan di Adu Fikri. Terima kasih singkat dari Pak Andre, semoga ini bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di penugasan-penugasan berikutnya. Ya Allah, penugasan Pak, enggak ya. Materi berikutnya berhubungan dengan penugasan dan insya Allah akan lebih menarik lagi ya ke depannya. Terima kasih. Bila ada salahnya dari Pak Andre mohon maaf. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.